Baik, saya rasa untuk pertanyaan nomor 3 sudah cukup jelas. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 4, yaitu mengenai perbedaan nervus kranial sentral dan juga perifer. Mungkin apabila ada teman-teman yang ingin berpendapat, boleh raise hand. Untuk Saudara Ais, saya persilahkan. Baik, terima kasih kembali atas kesempatannya. Menurut literasi yang telah saya baca, perbedaan kranial tipe sentral dan perifer itu yaitu tipe kranial sentral itu adalah bagian di korteks cerebri dan jaras-jarasnya sebelum dia melewati yang disebut sebagai batang otak. Nah, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan upper motor neuron. Sedangkan tipe kranial tipe perifer itu adalah sistem saraf yang telah melewati batang otak atau yang biasa kita sebut sebagai lower motor neuron. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ais. Selanjutnya untuk Widayanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin membahas mengenai yang menambahkan di bagian tipe perifer. Jadi pada tipe perifer ini, yaitu terjadi di lesi lower motor neuron atau LMN, di mana pada lesi LMN ini terjadi jika lesi mengenai nukleus pada pons ataupun setelah keluar batang otak. Dan penyakit yang menyebabkan lesi elemen ini yaitu adalah Bell's palsy, stroke batang otak, otitis media, tinea disease, trauma seperti fracture temporal, sindrom Guillain-Barré, and sarkoidosis, di mana tanda klinis yang membedakan stroke atau kelainan yang bersifat sentral dengan Bell's palsy yaitu ditemukannya kelainan pemeriksaan saraf kranialis lain, motorik, dan sensorik ekstremitas dalam batas lumpuh, dan pasien masih dapat mengerutkan dahi, mengangkat alis, dan menutup kelopak mata secara simetris, namun mempunyai wajah bagian bawah yang asimetris saat tersenyum. Terima kasih. Baik, terima kasih Wida. Selanjutnya untuk Saudari Hetiana, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit dari apa yang saya dapatkan dari yang saya cari. Jadi menurut jurnal dari buku Neuroanatomy Through Clinical Science oleh Hal Blumenfeld pada tahun 2010, di situ dijelaskan perbedaan antara nervus cranialis yang perifer dengan sentral, di mana yang perifer seperti yang tadi teman-teman sebutkan itu ada untuk neuron upper motor neuron dan yang sentral itu lower motor neuron. Nah, perbedaannya untuk kelemahan wajah dapat disebabkan oleh lesi upper motor neuron itu terdapat di korteks motorik kontralateral. Sedangkan untuk lower motor neuron itu di nukleus nervus facialis ipsilateral maupun pada sambungan neuromuskular lainnya. Untuk upper motor neuron, untuk wajah bagian atas, itu termasuk bagian atas yang dimaksud adalah otot bagian atas dari musculus orbicularis oculi dan musculus frontalis. Dan proyeksinya itu adalah pada wajah. Oleh karena itu, lesi pada upper motor neuron yang biasanya seperti misalnya pada stroke itu menyebabkan kelemahan wajah kontralateral dengan pengecualian pada daerah dahi. Sedangkan untuk lesi pada neuron motorik bawah seperti pada cedera saraf wajah itu biasanya menyebabkan kelemahan yang melibatkan seluruh wajah ipsilateral. Jadi
Perbedaannya di situ untuk yang upper motor neuron itu mengecualikan bagian dahi, sedangkan untuk yang lower motor neuron itu seluruh wajah. Kemudian upper motor neuron di area wajah korteks motorik primer itu mengendalikan lower motor neuron di nukleus wajah kontralateral di pons. Selain itu, untuk bagian superior wajah, proyeksi turun dari korteks motorik ipsilateral dan juga dari korteks motorik kontralateral. Dengan demikian, lower motor neuron yang bersarafi dahi dan bagian orbicularis oculi itu menerima input upper motor neuron dari korteks motorik bilateral. Akibatnya, lesi upper motor neuron unilateral itu cenderung meninggalkan dahi dan hanya menyebabkan kelemahan orbicularis oculi kontralateral ringan. Dan pada lesi upper motor neuron, kelemahan terutama mengenai bagian inferior wajah kontralateral. Lesi lower motor neuron sebaliknya memengaruhi seluruh separuh wajah dan tidak menyisakan dahi. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi untuk tipe kelemahan yang terjadi pada tipe upper motor neuron itu biasanya termanifestasi tidak hanya pada wajah, tapi juga dapat terjadi pada kelemahan otot-otot di tangan atau lengan, kehilangan sensorik, afasia atau dysarthria atau cadel, dan juga koneksi-koneksi yang ditampilkan itu selain mengendalikan nukleus wajah, itu memproyeksikan terutama ke interneuron pada pons, yang nantinya akan memproyeksikan pada nukleus di wajah. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Ana untuk tambahannya. Mungkin untuk Nabila Syakirah, apa masih ada yang ingin ditambahkan? Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan menambahkan mengenai apa yang telah disampaikan teman-teman tadi mengenai penyakit yang kelainan pada nervus kranialnya, yaitu adanya lesi upper motor neuron, yaitu lesi pada upper motor neuron dari nervus corticocnocularis pada satu sisi atau kapsula interna, atau sering juga terjadi pada sisi yang lain yang tidak mengalami gangguan. Tapi hal ini tidak berlaku untuk otot-otot fasial di bagian bawah, karena pada otot-otot fasial bagian bawah sendiri itu berada pada lesi yang lain atau sering disebut lesi lower motor neuron. Nah, lesi lower motor neuron ini terjadi di badan sel dari motorik nukleus fasialis. Jalurnya di perifer, interkranial atau ekstrakranial. Pada itu akan menyebabkan terjadinya lesi pada nervus fasialis secara komplit pada sisi ipsilateral. Lesi lower motor neuron ini juga akan lebih dikenal dengan istilah-istilah pada penyakit stroke atau facial palsy, atau sering juga disebut dengan Bell palsy. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nabila untuk tambahannya. Mungkin untuk Humaira Albar, apa masih ada yang ingin ditambahkan? Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya, karena sudah lengkap sekali tadi dijelaskan sama teman-teman, saya cuma tambahkan perbedaan penyakit yang dapat ditimbulkan melalui perbedaan lesi saraf kranial tipe sentral atau tipe perifer. Jadi perbedaan perjalanan saraf yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman yang sangat lengkap tadi itu
menyebabkan perbedaan manifestasi juga pada paralisis nervus facialis sesuai dengan letak lesinya. Jadi apabila lesi terjadi di korteks cerebri UMN yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi atau upper motor neuron, biasanya karena stroke atau space occupying lesion. Jadi yang bisa terjadi pada UMN itu stroke atau space occupying lesion, lesi. Maka kelumpuhan itu hanya akan terlihat pada otot wajah bagian bawah di sisi kontralateral. Misalnya bibir asimetris saat tersenyum atau tidak sama sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian hal ini karena otot wajah bagian atas memiliki inervasi tambahan dari sisi yang ipsilateral atau sama sisi. Sedangkan bila lesi terdapat di perifer, biasanya itu karena Bell's palsy, maka kelumpuhan akan terjadi pada seluruh otot wajah di sisi ipsilateral lesi. Jadi tidak dapat mengurutkan dahi, tidak dapat menutup mata, dan bibir asimetris juga saat tersenyum kayak yang sentral. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya untuk Andi Humaira, Pak, ada yang ingin ditambahkan? Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, berdasarkan penjelasan dari teman-teman, maka menurut saya pada skenario yang kita bahas pada malam ini merupakan nervus facialis tipe sentral. Mengapa? Karena setelah apa yang saya dengar dari penjelasan teman-teman, bahwa hal tersebut merupakan atau sesuai dengan apa yang dijelaskan pada skenario bahwa pasien masih dapat mengerutkan dahinya. Nah, untuk kerusakan nervus facialis tipe sentral itu juga ditandai dengan mulut yang mencong searah non-lesi, di mana pada skenario dikatakan adanya hemiporase sinistra otot mimik dan mulut yang mencong ke arah non-lesi, dalam hal ini ke sebelah kanan. Jadi menurut saya berdasarkan kasus yang telah yang kita bahas pada malam hari ini adalah merupakan nervus facialis tipe sentral. Gitu menurut saya. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, mungkin Ais, apabila masih ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya ingin menambahkan bagaimana implementasinya kita ke kehidupan nyata untuk membedakan diagnosis lesi sentral maupun lesi perifer. Nah, jadi nervus facialis ini secara di wajah itu menginervasi 3 otot, yaitu musculus frontalis yang menggerakkan dahi, musculus orbicularis oculi yang menutup mata, dan musculus orbicularis oris yang menggerakkan bibir. Nah, musculus frontalis dan musculus orbicularis oculi ini dia diinervasi selain dari neuron kontralateral, dia juga diinervasi oleh neuron ipsilateral, sehingga jika terjadi lesi di upper motor neuron atau di korteks cerebri maupun di jaras kortikobulbarnya, dia tidak akan mengalami kelumpuhan karena dia juga mendapat inervasi dari neuron yang berada di ipsilateralnya. Sedangkan musculus orbicularis frontalis, musculus orbicularis oris, dia tidak mendapat inervasi dari neuron ipsilateralnya, sehingga jika terjadi lesi di upper motor neuron,
akan terjadi kelumpuhan di musculus orbicularis oris. Sehingga jika kita mendapat pasien dengan gejala kelumpuhan di otot sekitar mulut, tetapi otot-otot di sekitar mata dan dahi masih bisa bergerak, maka kita bisa diagnosis bahwa pasien itu mengalami lesi nervus 7 tipe sentral. Sedangkan jika kita mendapat pasien yang tidak bisa menggerakkan dahi dan otot matanya tidak lagi bekerja, maka kita bisa diagnosis pasien tersebut mengalami lesi nervus 7 tipe perifer yang diakibatkan contohnya seperti penyakit Bell's palsy dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Ais, terima kasih atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman, apabila ada yang masih ingin ditambahkan, saya persilahkan. Baik, untuk Mario saya persilahkan. Karena telah disimpulkan oleh teman saya bahwa terjadi lesi pada nervus cranialis yang sentral, saya menyimpulkan juga bahwa pada skenario tersebut yang terjadi adalah stroke. Saya akan menjelaskan sedikit tentang stroke. Stroke merupakan kondisi kegawatan yang dapat mengancam nyawa dan membutuhkan penanganan medis yang tepat dan juga cepat. Tak hanya itu, hal lain yang juga menakutkan dari stroke ini adalah terjadinya kecacatan seperti pelo yang bisa dialami oleh penderitanya. Nah, stroke terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak. Bila aliran darah tersebut terhenti selama beberapa jam atau lebih, sel-sel otak tanpa adanya aliran darah yang cukup akan mengalami kematian. Bergantung dengan jumlah darah yang terlibat serta lokasi area stroke di otak, orang yang mengalami stroke dapat menunjukkan berbagai tanda dan gejala, mulai dari kesulitan bergerak atau berbicara hingga kelemahan otot atau kematian. Nah, tentunya ini sejalan dengan skenario serta kesimpulan-kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Untuk gangguan bicara merupakan salah satu gejala awal dari stroke. Jenis gangguan bicara yang terjadi bergantung dengan area lokasi stroke yang terjadi di otak dan seberapa besar kerusakan yang terjadi. Sebagian besar pasien yang mengalami stroke seringkali mengalami keluhan bicara pelo, sehingga pengucapan kalimat menjadi tidak jelas dan orang lain menjadi sulit memahaminya. Keluhan ini tentunya sangat mengganggu karena dapat menetap selama beberapa waktu setelah terjadinya stroke pada penderita. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mario. Selanjutnya untuk Nabila Putri, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan berbicara mengenai salah satu gejala lain dari stroke, yaitu cadel. Jadi berbicara mengenai cadel atau pelo, hal ini disebabkan oleh kelemahan otot-otot yang berperan penting dalam berbicara, seperti otot bibir, lidah, dan rongga mulut. Kelemahan otot tersebut disebabkan
oleh adanya gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan terkenanya bagian pengontrol, yaitu gerakan otot rongga mulut di otak. Bicara pelo, akibat kelemahan otot dapat membaik dalam beberapa hari atau minggu, tapi dapat pula menetap. Disartria merupakan komplikasi stroke atau stroke yang memiliki gejala bicara pelo. Disartria dapat membuat artikulasi menjadi tidak jelas, memengaruhi kualitas dan kekerasan suara, serta kemampuan berbicara secara normal dengan intonasi normal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin selanjutnya untuk Saudari Heitiana, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya mau menambahkan sedikit. Jadi tadi Saudara Mario sudah jelaskan dan berpendapat bahwa menurut penjelasan teman-teman lain juga tadi, yang dialami pada skenario tersebut adalah stroke. Nah, di skenario juga disebutkan bahwa pasien itu berusia 45 tahun. Jadi mungkin saya dan teman-teman sekalian ingin berpikir apakah ada hubungan dari usia dengan stroke itu sendiri. Dan berdasarkan yang saya dapatkan dari jurnal analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke di RSUD Indramayu, pada jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, bahwa umur atau usia itu merupakan faktor risiko kejadian stroke yang tidak dapat diubah, di mana semakin meningkatnya umur, maka risiko terjadinya stroke juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya umur, maka sistem pembuluh darah mengalami pemunduran sehingga berisiko mengalami stroke. Dan berdasarkan hasil statistik, menurut Wahyu Pramono ditemukan bahwa faktor umur menjadi faktor risiko 2 kali lipat setelah usia lebih dari 55 tahun. Namun, berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut, itu ditunjukkan bahwa umur tidak berhubungan dengan kejadian jenis stroke. Hal ini dalam hal ini stroke yang disebutkan itu baik stroke hemoragik maupun stroke non-hemoragik. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian oleh Sitorus, Hadi Saputra, dan Gustiawati pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa umur itu bukan merupakan faktor risiko yang secara mandiri berhubungan dengan kejadian stroke. Jadi dapat disimpulkan bahwa umur itu dapat menjadi salah satu faktor risiko kejadian stroke, namun tidak secara mandiri dapat menjadi penyebab dari stroke itu sendiri. Jadi itu penjelasan saya mengenai hubungan usia dengan stroke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ana atas tambahannya. Selanjutnya mungkin saya persilakan Andi Humaira untuk menambahkan apabila ada yang ingin ditambahkan. Makasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin sedikit menambahkan yang dijelaskan oleh Nabila Putri mengenai adanya cadel pada seorang pasien. Jadi selain dari nervus facialis, menurut saya nervus yang juga turut mengalami gangguan di sini itu adalah nervus 12 atau nervus hipoglossus, melihat bahwa pasien turut mengalami gangguan dari motorik lidah. Jadi hanya itu. Karena sepertinya tadi lupa dijelaskan mengenai nervus apa yang menginovasinya. Sekian. Baik, terima kasih Andi Humaira atas tambahannya.
Baik, apakah masih ada yang ingin berpendapat? Baik, apabila sudah tidak ada, saya izin men-share screen kesimpulan dari tabel kita malam ini. Baik, saya izin membacakan. Pertama-tama dari skenario, yaitu seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Nah, pada pemeriksaan fisis ditemukan hemiparese sinistra otot mimik di inferior mata, dahi dapat berkerut pada dua sisi, bicara cadel, dan lidah miring ke kiri. Yang pertama yaitu kami mengidentifikasi dan mencari tahu arti dari kata-kata yang unfamiliar. Yang pertama yaitu kata hemiparesis yang teman-teman di sini tadi sudah menjelaskan bahwa ini merupakan istilah medis yang menggambarkan suatu kondisi adanya kelemahan pada salah satu sisi tubuh atau ketidakmampuan untuk menggerakkan anggota tubuh pada satu sisi. Nah, istilah ini berasal dari kata hemi yang berarti separuh, setengah atau satu sisi, dan paresis yang berarti kelemahan. Nah, ini juga merupakan kondisi ketika salah satu tubuh dari kepala hingga kaki mengalami kelemahan hingga sulit untuk digerakkan. Kondisi ini juga umumnya dialami oleh penderita stroke dan harus segera ditangani karena bisa menyebabkan kelemahan permanen dan kelumpuhan. Nah, hemiparesis juga terjadi secara sekunder terhadap gangguan saraf motorik descendens dari korteks. Ini juga merupakan terjadi karena adanya kerusakan jaringan pada salah satu sisi otak. Kerusakan otak terbanyak disebabkan oleh stroke. Selain itu, hemiparesis juga disebabkan oleh cedera kepala, tumor otak, dan atau infeksi otak. Nah, hemiparesis ini juga dialami oleh 8 dari 10 orang yang menderita stroke. Kondisi ini dapat membuat penderitanya kesulitan untuk melakukan banyak hal, termasuk berdiri, berjalan, bahkan menelan. Oleh karena itu, hemiparesis perlu ditangani secara menyeluruh sehingga kualitas hidup penderitanya dapat membaik. Selanjutnya, untuk kata yang kedua yaitu cadel. Dari apa yang teman-teman tadi sudah paparkan, bahwa cadel merupakan gangguan berbicara. Istilah medisnya adalah disatria, yang berarti terganggunya artikulasi. Nah, pada orang-orang yang terkena stroke dan badannya lumpuh sebelah, maka lidahnya pun lumpuh sebelah. Oleh karena itu, cara berbicaranya juga akan terganggu, yaitu menjadi pelo atau cadel. Nah, kondisi cadel ini dikarenakan kesulitan dalam menggerakkan palatum, lidah, dan juga bibir sewaktu berbicara yang akibatnya artikulasi dan pengucapan kata, sedangkan gramatika atau tata bahasanya, komprehensi, dan pemilihan kata. Nah, cadel atau disatria ini juga digolongkan pada gejala mayor yang terwujud dalam bentuk gangguan motorik unilateral dan bilateral seperti berkurangnya koordinasi, gangguan sensorik unilateral atau bilateral, afasia atau disfasia atau dapat disebut juga bicara yang terganggu, dan hemianopia atau gangguan pada separuh sisi lapang pandang. Selain itu, selain menjadi sulit berbicara, penyakit yang digolongkan motor speech disorder juga mempengaruhi sistem pernapasan untuk menjadi lemah, sulit digerakkan, atau dapat tidak berfungsi sama sekali pasca kambuh stroke. Nah, penentuan taraf keparahan disatria sendiri ditentukan dari sistem saraf bagian mana yang terganggu, bukan hanya stroke, cedera kepala, cerebral palsy, dan distrofi otot juga dapat mempengaruhi tingkat keparahan disatria. Selanjutnya yang kami bahas yaitu mengenai menentukan nervus cranialis yang terlibat pada suatu manifestasi klinis dan menjelaskan manifestasi tersebut. Di sini nervus facialis merupakan saraf kranial yang mempersarafi otot ekspresi wajah dan melibatkan 3 otot yaitu musculus frontalis, musculus orbicularis oculi, dan musculus orbicularis oris. Nah, pada skenario di atas terlihat jelas bahwa hemiparese terjadi pada otot-otot bagian wajah, sehingga diketahui bahwa nervus cranialis yang terganggu salah satunya adalah nervus 7 atau nervus facialis. Selain nervus facialis, menurut teman-teman saya juga
Yang turut mengalami gangguan adalah nervus 12 atau nervus hipoglossus. Melihat bahwa pasien turut mengalami gangguan motorik pada lidahnya. Nah, nervus yang terlibat atau yang mengalami lesi yaitu nervus 7, dia mempersarafi 3 otot dan salah satunya adalah musculus orbicularis, yaitu otot pada mulut yang kita ketahui pada skenario ini, mulut pasien dia mencong ke sebelah kanan. Kemudian nervus 12 juga mengalami lesi karena mempersarafi otot lidah sehingga cara pemeriksaan pasien ini disuruh untuk menjulurkan lidahnya dan menggerakkan dari sisi ke sisi, dan diketahui lidah pasien mencong, jadi tentu terjadi lesi pada nervus ke-12. Nah, pada cranial nervus 7 dan 12 masing-masing menginervasi otot wajah bagian bawah dan lidah. Nah, saraf cranial ini menerima persarafan unilateral dari saluran piramidal. Nah, lesi unilateral upper motoric neuron ke cranial nervus 7 dan 12 masing-masing akan bermanifestasi sehingga penurunan wajah pada bagian bawah atau deviasi lidah dari sisi lesi. Nah, berdasarkan jurnal yang telah kami baca, nervus cranialis yang terlibat adalah nervus facialis 7. Tipe kerusakan pada nervus ini yaitu tipe sentral, di mana pada kasus ini paling sering terjadi stroke yang memiliki ciri-ciri pada daerah dipersarafi oleh musculus orbicularis, mengalami kelainan yaitu sudut nasolabialis datar searah lesi, serta mulut mencong ke arah non-lesi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari skenario yang telah diberikan dan diskusi yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami stroke tipe non-hemoragik dengan paresis pada nervus cranialis 7 dan 12. Nah, organ-organ yang terkait yaitu ada mulut yang mencong ke arah non-lesi, lidah yang mencong ke arah lesi. Nah, pasien juga mengalami hemiparesis sinistra otot mimik di inferior mata dan juga bicara cadel. Nah, manifestasi klinis lesi pada nervus cranialis perifer di kerutan dahi searah lesi dia menghilang, sedangkan pada nervus cranialis sentral kerutan dahi pada kedua sisi normal. Pada skenario pasien dia masih dapat mengurutkan dahinya pada kedua sisi sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami lesi nervus facialis tipe sentral di upper motor neuralnya atau UMN. Ini referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kesimpulan untuk PBL kami malam ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.